Halo, selamat sore pemirsa. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum dari berbagai daerah mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024. Pengiriman dimulai dari daerah terjauh atau terpencil. Bersama saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, korban meninggal dunia dampak bencana banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 korban jiwa. Satu di antaranya seorang balita yang tengah bermain dalam genangan air. Pemirsa, warga terdampak banjir Demak, Jawa Tengah yang mengungsi ke Kudus mencapai 2.500 jiwa. Selain ditampung di 5 titik pengungsian milik BPBD Kabupaten Kudus, pengungsi juga tersebar di rumah-rumah warga. Banjir akibat tanggul jebol di Majalengka, Jawa Barat merendam ratusan rumah warga di 9 RT. Pemkab Majalengka bersiap mendirikan tenda darurat untuk berjaga jika ada banjir susulan. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan penumpang KMP Agung Samudra 18. Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang itu terseret arus dan kandas di perairan Selat Bali dekat Pelabuhan Gilimanuk. Pemirsa, 2 rumah ambruk akibat bibir kali Cedeit diterjang banjir di Gang Makam Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung penghuni rumah sudah menyelamatkan diri sebelum kejadian. Puluhan rumah di Banjarnegara, Jawa Tengah dibongkar akibat bahaya tanah gerak. Di lokasi ini sebanyak 10 rumah warga hancur total dilanda tanah gerak. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan olah TKP untuk memperkuat bukti-bukti perkara kasus tindak pidana pembunuhan Raden Andante Halif. Berdalih melatih pernafasan korban, tersangka Yuda Arfandi sengaja menenggelamkan anak artis Tamarati Asmara. Tersangka mengaku berenang bersama korban selama 2,5 jam dan ingin membuat korban kuat bernafas di dalam air. Ya, sementara itu pemirsa, ibu korban Tamarati Asmara menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara juga membantah menutupi kasus meninggalnya sang buah hati. Kembali di Sindo Sore pemirsa, sejumlah mahasiswa di Yogyakarta mengajak masyarakat, buruh, tani, mahasiswa, akademisi, dan tokoh agama menggelar aksi sejagat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, muncul pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan dalam pembelian 12 jet tempur Miraj dari Qatar. Berita ini pun menghebohkan publik. Ya, sementara itu juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas dari Qatar adalah hoaks atau berita bohong. Pemirsa, sejumlah warga di Cimahi, Jawa Barat mengaku kebingungan dengan surat suara pemilu tahun 2024 saat digelarnya simulasi pencoblosan. Mereka juga kesulitan untuk melipat kertas suara. Bawaslu memastikan akan melakukan pengawasan selama masa tenang pemilu. Pengawasan akan dilakukan di segala lini, termasuk di lapangan dan patroli cyber di media sosial. Ya pemirsa, masa tenang pemilu 2024 dimulai sejak 11 Februari dan akan berakhir 13 Februari esok. Bawaslu mengimbau menaati aturan selama masa tenang atau disanksi pidana jika melanggar aturan ini. Badan Pengawas Pemilu telah memetakan tempat pemungutan suara atau TPS rawan pada pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan 22 variabel dan 7 indikator. Pemirsa, Kabar Harkam Polri Komjen Fadil Imran menegaskan kembali netralitas Polri dalam tahapan pemilu 2024. Fadil menyampaikan dengan berkaca dalam kasus yang dilaporkan, masyarakat diimbau jangan langsung percaya mengenai informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebelumnya beredar video yang menuturkan Kapolri telah memerintahkan Dirbin Mas untuk memanfaatkan sarana ibadah untuk memenangkan paslon tertentu. Pemirsa, beredar film dokumenter berisi pernyataan 3 pakar hukum tata negara terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di media sosial. Ketiga pakar tersebut mengurai berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu. Ya pemirsa, hari pemungutan suara semakin dekat. Situasi yang rawan kecurangan menjelang pemilu 2024 membuat semua orang semakin waspada. Dan untuk membahasnya sore ini telah bergabung bersama kami Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, ada Mas Fadil. Ya pemirsa, jelang pemilihan umum, kita ke informasi selanjutnya. Jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum dari berbagai daerah mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024. Pengiriman ini dimulai dari daerah terjauh atau terpencil. Ya pemirsa, tinggal menghitung hari perayaan kontestasi pemilu. Pengiriman logistik masih terus dikejar. Di Alor, Nusa Tenggara Timur pemirsa, sebuah truk pengangkut logistik hampir terbawa banjir saat melewati anak sungai dan tertahan bebatuan besar yang terbawa banjir.
Pemirsa, puluhan tempat pemungutan suara di Badung, Bali dijaga dengan hanya petugas perempuan saja. Beberapa di antaranya merupakan mahasiswi yang antusias berpartisipasi mengawal jalannya pemungutan suara. Ya, pengiriman logistik pemilu ke sejumlah daerah terus dikebut. Salah satunya pengiriman logistik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. KPU Kabupaten Sampang harus menyewa 3 perahu besar milik nelayan untuk mengangkut kotak suara logistik ke Pulau Mandangin. Akibat jalan rusak dan tanjakan yang tajam, warga dan petugas Linmas terpaksa harus memikul kotak suara dan bilik suara berjalan sejauh 8 km menuju TPS. Pemirsa, penertiban alat peraga kampanye di Wonosobo, Jawa Tengah memakan korban. Seorang ASN tewas tertimpa pohon saat menarik APK yang diikatkan ke batangnya. Pemirsa, petugas gabungan dari pengawas kelurahan, Satpol PP, Dishub, dan Pandawaslih Kota Padang, Sumatera Barat melakukan penertiban alat peraga kampanye pemilu 2024 di sejumlah titik di Kota Padang. Memasuki hari kedua tahapan masa tenang pemilu 2024, masih banyak ditemukan APK Capres, Caleg DPR, DPRD, dan DPD yang belum dibongkar.